Para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur kita semua adalah milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Allah sudah memilih kita untuk menjadi miliknya. Asyik, Berham senang jadi milik Tuhan dari kekal sampai kekal. Dan bagaimana menunjukkan bahwa kita dalam milik Tuhan? Kalau Berham anak mama, apakah Berham bisa membedakan suara mama dengan suara orang lain? Oh, jelas. Jadi, milik Tuhan harus mengenal suara Tuhan ya. Baiklah, kita dengar apa yang dikatakan Allah lewat Alkitab. Yang hari ini tentang perang saudara yang terjadi antara keluarga Saul dan keluarga Daud, yang terdapat di 2 Samuel pasal 2. Kita segera mulai dengarkan Bapak Sri Purwanto. Halo adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus beri waktu untuk kita belajar firman-Nya. Dan kali ini kita akan melanjutkan dari kitab 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. Tapi sebelumnya kita akan sekali lagi mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau terus bersyukur karena Tuhan beri waktu untuk kami belajar firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak Tuhan di dalam hati kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur bagi firman Tuhan, supaya firman-Mu berbuah dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah belajar bahwa akhirnya di Israel ada 2 raja. 1, Daud yang memerintah atas suku Yehuda. Kemudian Isi-Boset anak Saul yang memerintah atas suku-suku Israel yang lainnya. Nah, kalau di dalam sebuah wilayah dan bersaudara begini ada 2 raja, apa yang akan terjadi adik-adik? Yang tidak terelakkan adalah perang saudara. Ini sangat menyedihkan hati Daud. Mengapa? Karena Daud tidak mau terjadi perang saudara hanya karena dia ingin menjadi seorang raja. Tetapi pada waktu itu Abner bin Ner menyerang Yehuda. Wah, hal ini membuat Daud dalam pergumulan yang sangat besar. Yang pertama, kalau misalnya saja Daud itu kemudian menyuruh Yoab pergi berperang melawan Abner bin Ner, orang akan berkata, "Loh, katanya Daud tidak mau pakai kekerasan. Lah kok ini dia menyuruh Yoab untuk perang, berarti kan dia menyetujui kekerasan. Bagaimana ini?" Ini pergumulan yang pertama. Pergumulan yang kedua, Daud bisa saja tergoda. Wah, ini Abner bin Ner yang memulai, bukan saya loh. Dia yang menyerang duluan, bukan saya. Kalau gitu, saya akan perintahkan Yoab untuk menyerang dia. Jadi, bisa jadi Daud itu menggunakan kesembronoan dan kebodohan dari Abner bin Ner untuk membenarkan tindakannya memakai kekerasan agar dia cepat-cepat menjadi raja. Beruntunglah adik-adik bahwa Daud tidak melakukan semuanya itu. Karena dia tahu dengan jelas apa yang menjadi panggilan Tuhan, bahwa dia harus menjadi raja. Menjadi raja berarti dia harus memikirkan kebutuhan, keselamatan, keamanan orang-orang yang dipimpinnya. Itulah mengapa Daud mengizinkan Yoab untuk melawan Abner bin Ner. Mau tidak mau, perang saudara harus terjadi. Ketika terjadi pertempuran antara keluarga Daud dengan pengikut-pengikutnya Saul, maka pertama-tama masing-masing kubu ini memilih 12 orang untuk saling berperang. Adik-adik,
perang saudara sungguh-sungguh sangat ganas. Mengapa? Karena 24 orang ini akhirnya harus mati di tangan saudara mereka sendiri. Dan setelah mereka tewas, barulah pertempuran yang sesungguhnya terjadi. Keluarga Saul, keluarga Daud, pengikut Daud berperang dengan dahsyat. Tetapi orang-orang Daud dapat memukul mundur keluarga Saul yang dipimpin oleh Abner bin Ner. Pada waktu itu, dalam pertempuran itu ada 2 saudara dari Yoab yang ikut bertempur. Satu namanya Abisai, yang kedua namanya Asael. Dan Asael ini adalah seorang yang larinya sangat cepat. Alkitab mengatakan dia larinya seperti kijang. Kemudian dia terus mengikuti Abner bin Ner kemanapun dia pergi. Abner bin Ner kemudian berkata, "Kamukah itu Asael?" "Ya, aku." Abner mengatakan, "Kamu menyimpanglah ke kiri ataupun ke kanan. Tangkaplah salah satu orang muda itu, bawalah senjatanya." Tetapi ternyata Asael ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abner, adik-adik. Dia terus saja membuntuti Abner. Nah, kesempatan kedua, Abner berkata kepada Asael, "Asael, kamu jangan terus mengikuti aku. Apakah aku harus memukulmu jatuh? Di manakah aku harus menaruh mukaku di hadapan muka abangmu itu?" Tetapi apakah Asael mau mendengarkan? Tidak, adik-adik. Terpaksa Abner membunuh Asael. Ini salah satu keganasan dari perang saudara, bahwa seseorang harus mati di tangan saudaranya sendiri. Kemudian karena terus terdesak dan waktu menjelang sore, akhirnya Abner mengumpulkan orang-orang di sebuah bukit. Kemudian dia berkata kepada Yoab, "Yoab, teruskah pedang memakan korban? Apakah kamu tidak tahu kepahitan nanti di akhirnya? Sampai kapan Yoab saudara-saudara itu mengejar saudara-saudaranya?" Kemudian Yoab menjawab, "Kalau kamu mengatakan itu dari tadi demi Allah yang hidup, sejak tadi pagi, maka orang-orangku tidak akan mengejar orang-orangmu, tidak mengejar saudara-saudaranya." Akhirnya adik-adik, Abner menyadari bahwa perang saudara itu hanya akan mengakibatkan kepahitan. Nah, ada nggak di antara kalian yang saling bertengkar di antara saudara? Kakak pukul adiknya. Adik ngomong tidak enak sama kakaknya. Betul nggak itu? Tidak, itu hanya mengakibatkan perang saudara dan tidak enak, hanya ada kepahitan. Ini menjadi contoh untuk kita bahwa kita harus saling mengasihi saudara kita. Tidak dengan marah-marah, tapi saling mengasihi. Adik-adik, pada hari itu perang telah berakhir. Berhenti. Tetapi apakah pertempuran antara keluarga Saul dengan pengikut-pengikut Daud akan berhenti? Tidak, adik-adik. Perang di antara mereka hanya berhenti ketika mereka nanti mengakui Daud sebagai raja atas Israel. Tetapi sampai di titik itu, orang-orang di luar Yehuda tetap mengeraskan hati, tidak mau menerima apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bahwa Tuhan telah berjanji, Daudlah yang akan menjadi raja atas Israel. Ini yang menjadi peringatan juga untuk kita. Mengapa terjadi perang saudara? Mengapa terjadi pertengkaran di antara saudara, di antara kakak dan adik? Karena masing-masing kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita masing-masing ngotot dengan pendapat kita sendiri. Kita merasa benar. Itu yang tidak benar. Supaya tidak terjadi pertengkaran dalam keluarga, kita harus bersama-sama untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Allah yang benar. Dialah raja yang harus ditaati. Itu yang akan membuat kita bersaudara menjadi baik. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberikan teladan yang begitu berat Tuhan. Kami lihat karena ada perang saudara di Israel. Kami mau belajar taat kepada Tuhan supaya kami boleh mengasihi saudara-saudara kami. Kami tidak membenci mereka, namun dengan kuasa Tuhan kami mengasihi satu dengan yang lain. Mohon belas kasihan dan berkat-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Raja yang berdaulat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, benar sekali. Sebagaimana kita melihat satu bintang itu indah, namun gugusan bintang akan jatuh lebih menakjubkan. Satu kebenaran Tuhan saja sudah indah, terlebih begitu banyak kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita lewat 1 BDKA, terasa sangat jauh lebih indah. Baru aja kita menyaksikan bahwa Allah menganugerahkan kemenangan demi kemenangan kepada Daud, sampai seluruh Israel rela tunduk pada kehendak Allah. Yuk persiapkan untuk kebenaran yang lebih melimpah melalui 2 Samuel pasal 3 ayat 6 sampai 21 untuk besok. Sayonara.